Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Triadi Sanofudin. Saya kuliah di ITB Tuban, yaitu Institut Teknologi Indonesia Tuban, ya, terletak di Desa Monto. Dan saya di sini mengambil jurusan Sistem Informasi, yaitu NIM saya 250 20 10 10. Dan di sini saya akan memberikan, yaitu tugas individu saya itu pertemuan yang keempat, yaitu praktikum menambahkan atribut dan input data. Nah, ini merupakan video tutorial. Nah, menambahkan atribut alter table ADD ya, dan alter table ADD pada tabel mahasiswa, yaitu menggunakan tanggal lahir, date, makmul, dan umur nanti kode 11 makmul. Nah, lalu kita menginput inputnya ya, untuk tanggal lahir dan umurnya data bebas, dan data maksimal itu 500 data ya, dan saya di sini mengadu 500 data, dan ditambah belakang link saya, tambah belakang digit link saya, yaitu link saya belakangnya 10. Lalu berarti saya mengoding data yang berjumlah 510. Nah, tanpa lama-lama, kita langsung menuju ke aplikasi XMPP. Nah, ini kita start terlebih dahulu. Nah, ini start ya. Jika warna hijau sudah, lalu kita pencet admin untuk menjalankan. Nah, di sini saya sudah membuat DP akademiknya. Nah, ini lanjutannya kemarin. Nah, ini sudah ada tabel mahasiswa dan prodi. Biar kita masukkan datanya ya. Ya, pertama itu USA D ya, D B akademik. Ya, titik koma. Lalu kita enter. Lalu ketik. Dan share level. Nah, sudah. Lalu kita tambahkan bahwa siswa. Nah, lalu kita enter bawahnya. Masukkan ADD. Lalu masukkan tanggal lahirnya. Nah, tanggal lahir data kan notnya ya belakang, jangan lupa ini wajib diisi. Nah, tanpa kasih koma. Lalu kita enter lagi, masukkan ADD lagi. Lalu umur, masukkan umurnya. Nah, umur dengan huruf INT. Kita buka huruf. Nah, 11 untuk huruf. Lalu not 0 lagi. Not 0. Nah, titik koma belakangnya menutup. Lalu kita ini sudah ya. Nah, ini YSO akademik alter table mahasiswa. Nah, ini alter table itu untuk tabel mahasiswanya. Nah, ini yang di sini untuk menebak tanggal lahir, datanya mahasiswa, dan umur. Nah, saja kita go. Nah, berhasil ya. Berhasil. Nah, ini berhasil. Memasukkan datanya. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, lalu kita menambahkan insert intonya ya. Insert into. So, set itu mahasiswa. Mahasiswa. Nah, ini masukkan itu masih saya. Nah, di sini saya sudah menyalin dengan saya taruh di Visual Studio. Nah, kita menyalin setinto ini. Nah, itu mahasiswa. Nah, ini ID berarti. Nah, kita langsung saja. Nah, bentar. Nah, kita salin. Nah, ini data saya ya. Saya simpan di Visual Studio biar lebih mudah. Lalu kita masuk ke SMPP. Oh, ke SMPP masuk ke postingannya ini. Nah, ini kan sudah ada. Lalu kita Ctrl V. Nah, ini sudah ada.
filenya ya. Nah, ya kita. Jika sudah, nah ini sudah file. Lalu kita tambahkan datanya. Nah, di sini kita mendapatkan datanya ya. Saya ambil nomor 1. Bentar. Nah, bentar. Coba. Oh, bentar. Kita salin. Kita kontrol C terlebih dahulu. Kita masuk ke tapi. Nah, kan ini sudah kayak kontrol C. Nih, ini film point something. Lihat, ini ada yang masalah ya. Kita harus insert itu nah. Bentar. Nah, kita salin dulu. Ada yang error itu. Ctrl C. Kita masuk. Ctrl V. Nah, sudah ya. Nah, ini sudah. Lalu kita, nah, ini contohnya, kita kan melakukan 01 ya. Nah, ini diawali dengan namanya Budi. Coba, nah, kita sudah mengawal ini. Nah, lalu kita salin semuanya. Kita coba. Nah, 01 kan sudah. Nah, kita coba salin sampai, nah, sampai sini, 100 kali. Kita kontrol D. Nah, kita enter bawahnya. Kita kontrol V. Nah, data sudah masuk semua ya. Nah, sudah benar lagi kan. Nah, ini kita coba 100 data terlebih dahulu. Nah, ini kan sudah ada. Namanya kan NIM-nya 01. Nah, ini 31 ini yaitu prodinya ya. Angka angka 31542 ini kode prodi. Nah, jika satu itu kan sistem informasi. Dan lanjutannya akan ada 5 prodi yaitu sistem informasi, DKV, bisnis digital, kewirausahaan, dan manajemen retail. Nah, dan di sini berbagai nama, lalu berbagai daerahnya ya, mahasiswanya. Dan itu kan Wangilan, Jatirokom, Raurak. Dan ini tanggal lahirnya, ya, tanggal lahirnya beda-beda. Yaitu dan belakangnya itu ini umurnya. Nah, kita coba terlebih dahulu. Nah, sampai 103 kita go. Nah, sudah ya. Nah, ini ada totalnya 103 data yang sudah masuk. Berarti jumlah data yang sudah masuk itu berjumlah 103. Lalu kita ke pencet hasilnya tadi. Lalu kita menginput data lagi yang sudah kita salin di Visual Studio-nya. Nah, kan di 103 ya. Lalu kita pencet ini yang insert infonya. Nah, sampai ke bawah. Nah, sampai di sini. Lalu kita kontrol C, copy. Lalu kita tempel ya. Nah, di sini ada yang jumlah datanya berjumlah 203 ya. Nah, nah sudah jelasnya ya di sini sudah jelas. Saya mengoding ini. Nah, insert itu masukkan mahasiswa. Bentar. Nah, itu tuh artinya memasang data ke dalam tabel nah mahasiswanya ya. Ya, kalau begini kan ada NIM, ID, prodi, nama, alamat. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini NIM-nya. Untuk masukkan NIM. Nah, ID data. Nah, ini ID datanya yaitu jurusannya. Lalu ID nama mahasiswanya. Ini alamat, tanggal lahir, dan umur. Paham ya? Nah, kita coba geser ke bawah. Nah, di sini berjumlah 203. Nah, sudah ya, kita
langsung go, kita coba. Nah, berhasil. Nah, ini sudah ya. Nah, tambah 100 ya. Tambah 100 ya. Lalu kita ke SQL-nya lagi. Nah, kita melanjutkan yang tadi ya. Dan ke, nah, di sini, nah kan sudah di 203. Lalu kita menambahkan lagi ya. Nah, ini insert metodenya. Nah, sampai di 303. Kita kontrol C. Kita buka lagi. Nah, kita kontrol V ya. Nah, ini datanya 303. Nah, ini nambah terus. Nah, sama saja ya. Ini diawali dengan NIM, apa ID prodinya, nama, alamat, tanggal lahir, dan umur. Nah, ini koordinatnya ya, itu tentunya. Nah, kita sudah, kita mana ini? Jangan lupa kita go. Nah, sudah menambah 100 lagi ya dia datanya. 100 data lagi. Pencet ke menu SQL-nya tadi ya. Nah, jika sudah ya. Nah, di sini kita kembali ke Visual Studio-nya. Nah, di sini kita kan sudah mengoding 303 ya. Nah, ini melanjutkan. Nah, kita dulu. Nah, kita salin sampai jumlah. Nah, di sini sampai berjumlah 403. Enter Ctrl C. Kembali ke codingannya. Kita Ctrl V untuk menempel. Nah, ya di sini sudah menampilkan 403 data ya. Nah, kita hampir selesai. Nah, kan nggak mungkin kita ngoding satu-satu ya. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan di sini saya mau benar yaitu misalnya dan ditempel saja. Lalu, nah ini sudah. Nah ini di angka 2 ya. Nah, angka 2 ini angka prodinya tadi. Nah, ini berbagai nama dan berbagai daerah lagi. Dan ini tanggal lahirnya dan umurnya beda-beda. Lalu kita geser ke bawah. Kita akan mengeceknya. Mana ini tanda panah? Nah, di sini sudah. Nah, masuk 100 data lagi. Nah, jika sudah, kita pencet MySQL-nya ke bawah. Nah, lalu kita kembali ke Visual Studio. Nah, kita tinggal beberapa lagi ya. Nah, kita cari yang ini. Nah, sudah sampai di 503. Nah, kan? Nah, kita sampai di 503 ya. Kita kontrol C dan namanya kita kontrol V. Nah, di sini sudah di angka 503 data saya. Nah, dan ini insert intonya. Nah, ini insert intonya ya, mahasiswa. Sama saja yang sama yang tadi. Nah, ini ada koma-komanya ya, pinggir-pinggirnya. Kayak ini untuk mempermudah kita. Nah, biar tidak mengamburadul dengan kita. Nah, setelah sudah. Nah, kita cek apakah ada yang salah. Jika tidak, lanjut saja kita ke bawah. Bentar. Nah, jika sudah. Nah, kita go terlebih dahulu. Nah, masuk 100 data lagi. Nah, nanti kita lihat di belakang ya, kita datanya. Nah, ini tinggal sedikit kembali ke Visual Studio. Nah, ini saya tinggal masukkan lagi insentifnya. Nah, Ctrl C. Nah, Ctrl V. Nah, di sini sudah di 510 sama dengan NIM saya ya. NIM saya kan belakangnya 10.
ya biasa nik cantik ya, 250, 20, 10, 10. Nah, itu nik saya. Nah, jika sudah ini kan sudah semua ya. Sudah go. Bentar. Nah, sudah. Nah, kita ke SQL ya. Lalu kita ke mahasiswa. Nah, di sini sudah tersedia kok tersedia sih? Tertera berjumlah ini 510 total data ya. Nah, ini. Nah, berbagai macam body. Nah, di sini sudah masuk semua. Nah, ini nama, ID body, name, lahir. Nah, ini prodinya benar. Nah, ini kan sudah ada prodi. Yang prodi pertama yaitu angka satu itu sistem informasi, di angka 2 itu manajemen, bisnis digital, KWU dan DKV. Nah, kita kembali. Nah, kan ini sudah tertera ya namanya. Nah, ini ID body-nya kan ini ada angka 3, 1, 5, 2, dan 4. Nah, ini menyesuaikan prodinya ya. Jika angka 1 sistem informasi, jika 2 manajemen retail, 3 bisnis digital, 4 kewirausahaan, dan 5 DKV yaitu desain komunikasi visual. Nah, ini sudah alamat mahasiswanya. Nah, berbagai macam tempatnya ya. Nah, di sini tanggal lahir dan di sini umurnya. Dan jika sudah kita cek di prodinya. Nah, kan prodinya ada 5. Nah, di sini saya sudah mengodingnya yaitu lah. Total 5 prodi. Nah, sudah ada banyak di sini 5 prodinya ya. Nah, kan ini sudah semuanya. Nah, kita ke bawah lagi. Nah, sudah ada kan? Nah, data saya juga sudah benar, berjumlah 510 data. Nah, dari sini saya cukup codingnya ya. Nah, di sini sudah saya downloading begitu banyak 510 data. Ya, ya namanya kehidupan ya sudah biasa dan ini sudah harus bisa ya. Dan dengan saya mengambil jurusan sistem informasi ini dan ini juga sangat jauh dari kemampuan saya ya. Ya, kemampuan saya kan dulunya saya nggak punya kemampuan di komputer tentang pengodingan dan tentang komputer lainnya lah. Nah, ya, basis saya itu dulu SMK saya kan sudah mengambil jurusan instalasi listrik dan saya itu mengambil jurusan sistem informasi ini. Nah, yaitu supaya saya bisa mengoding tentang pengodingan tentang segala macam komputer ya. Tentang ini PHP MyAdmin dan berbagai macam kayak C++ dan bisa mengetahui lebih paham dan lebih dalam lah tentang jurusan sistem informasi ini. Dan saya akan lebih semangat lagi. Nah, jika sudah kan ini sudah semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.